Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Clarissa Cahaya Ayu Ningrum dengan NIM 2103-174-02 akan menjelaskan mengenai teorema sisi, teorema garis bagi, dan teorema garis tumbuh. Yang pertama, langsung saja ke teorema sisi. Nomor 1, itu diketahui bahwa ruas garis AB kongruen dengan ruas garis BE, ruas garis BC kongruen dengan ruas garis EF, dan ruas garis AC kongruen dengan ruas garis DF. AC kongruen dengan DF. Bukti pertama, diketahui ruas garis AB kongruen dengan ruas garis BE, ruas garis BC kongruen dengan ruas garis EF, dan ruas garis AC kongruen dengan ruas garis DF. Yang kedua, berdasarkan postulat konstruksi sudut dibuat sinar garis AG dengan G berseberangan dengan B. Demikian sehingga besar sudut CAG berseberangan sama dengan besar sudut FGE. Berdasarkan teorema penempatan titik untuk menentukan titik HKT sinar garis AG sedemikian sehingga AH sama dengan DE. Maka ruas garis AH kongruen dengan ruas garis DE sesuai dengan definisi kongruensi ruas garis. Berdasarkan langkah 1, 3, dan 5, serta postulat sisi sudut sisi, diketahui bahwa segitiga AHC kongruen dengan segitiga DEF. Berdasarkan sifat transitif ruas-ruas garis di mana ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AH. Akibat dari kongruen antara segitiga AHC dengan segitiga DEF, maka ruas garis HC kongruen dengan ruas garis DF. Berdasarkan sifat transitif dan langkah 1, 8, ruas garis BC kongruen dengan ruas garis HC. Kemudian dibuatlah titik C sebagai perpotongan antara garis BH dengan garis AC. Berdasarkan teorema segitiga sama kaki, maka BA, segitiga DAH, dan segitiga BCH merupakan segitiga sama kaki. Akibat dari teorema segitiga sama kaki inilah yang membuat sudut ABH kongruen dengan sudut AHB, dan sudut HDC kongruen dengan sudut HDC. Maka besar sudut ABH sama besar sudut AHB dan besar sudut HDC sama dengan besar sudut HDC yang berdasar pada definisi sudut kongruen. Dan sesuai dengan sifat penjualan, maka besar sudut ABH ditambah dengan besar sudut HDC sama dengan besar sudut AHB ditambah besar sudut BHC. Hal ini sesuai dengan postulat penjualan sudut, di mana besar sudut AHB ditambah dengan besar sudut BHC sama dengan besar sudut AHC. Maka besar sudut ABC sama dengan besar sudut AHC. Berdasarkan pada sifat substitusi berdasarkan kongruensi sudut, maka sudut ABC kongruen dengan sudut AHC. Berdasarkan postulat sisi sudut sisi, di mana ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AH, sudut ABC kongruen dengan sudut AHC, dan ruas garis BC kongruen dengan ruas garis HC. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga AHC. Dan berdasarkan sifat transitif, di mana segitiga ABC kongruen dengan segitiga AHC, dan segitiga AHC kongruen dengan segitiga DEF, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Kesimpulannya, jadi segitiga ABC terbukti kongruen dengan segitiga DEF. Yang kedua, diketahui sudut ABC. Buktikanlah yang akan dibuktikan di sini bahwa sinar garis BD sebagai garis sudut ABC dan sinar garis BD tunggal. Bukti pertama, sudah diketahui di gambar bahwa ada sudut ABC. Kemudian pilih titik AC
pada sisi yang berbeda dari sudut ABC sedemikian sehingga sinar garis BA kongruen dengan BC. Langkah pertama dan teorema penempatan titik. Yang ketiga, pernyataan ketiga, data garis dari titik A dan C yaitu AC. Langkah 2 dan definisi ruas garis. Yang keempat, D titik tengah AC. Sedemikian sehingga ruas garis AC sama dengan ruas garis BC. Teorema setiap ruas garis memiliki tepat satu titik tengah. Yang kelima, buat garis BD. Langkah keempat dan definisi ruas garis. Ruas garis BD kongruen dengan ruas garis BD. Sifat reflektif ruas-ruas garis. Yang ketujuh, segitiga ABD kongruen dengan segitiga CBD. Langkah 2, 4, dan 6, serta teorema sisi. Selanjutnya, yang ke-8, sudut ABD kongruen dengan sudut CBD. Akibat dari kongruensi segitiga. Yang ke-9, sinar garis BD adalah garis bagi. Langkah ke-8 dan definisi garis bagi yang ditarik dari sudut-sudut B. Bukti yang kedua diketahui misal besar sudut ABC sama dengan R, maka besar sudut ABD sama dengan besar sudut CBD sama dengan setengah R. Akan dibuktikan bahwa ruas garis BD ialah garis bagi dan tunggal. Bukti. Pernyataan pertama, besar sudut ABC sama dengan R, maka besar sudut ABD sama dengan besar sudut CBD sama dengan setengah R, sudah diketahui. Yang kedua, sinar garis BC ialah sinar garis pada sisi bidang setengah. Definisi bidang setengah. Yang ketiga, sinar garis BD ialah garis bagi sudut ABC. Sedemikian sehingga besar sudut ABD sama dengan besar sudut CBD. Definisi garis bagi. Yang keempat, besar sudut ABD ditambah besar sudut CBD sama dengan besar sudut ABC. Kita pakai postulat penjumlahan sudut. Yang kelima, besar sudut ABC sama dengan besar sudut ABD ditambah besar sudut CBD. Langkah 3, 4, dan postulat penjumlahan sudut. Yang keenam, besar sudut ABC sama dengan 2 kali besar sudut CBD. Dari penyederhanaan langkah 5. Kemudian yang ketujuh, setengah besar sudut ABC sama dengan besar sudut CBD. Membagi setiap ruas dengan 2. Yang ke-8, setengah R sama dengan besar sudut CBD. Diambil dari langkah 1. Kemudian yang ke-9, sinar garis BD sedemikian sehingga besar sudut CBD sama dengan setengah R sehingga sinar garis BD merupakan garis bagi dan tunggal. Diambil dari postulat konstruksi sudut. Kemudian yang ketiga, teorema garis sumbu. Jadi, garis sumbu adalah garis dalam bidang himpunan semua titik dalam bidang berjarak sama dari ujung-ujung ruas garis. Di sini diketahui garis A merupakan garis sumbu AB, C titik tengah AB. Di sini kita akan membuktikan yang pertama jika P sekarang titik pada L, maka PA sama dengan PB. Yang kedua, jika PA sama dengan PB, maka P titik pada L. Bukti yang pertama, garis L ialah garis sumbu AB, sudah diketahui di gambar. Yang kedua, C titik tengah sinar garis AB juga sudah diketahui. Kemudian yang ketiga, L memang titik P.
kita menggunakan teori penempatan titik. Kemudian yang keempat, kemungkinan P sama dengan C akibat langkah ketiga. Kemudian yang kelima, sinar garis PA kongruen dengan sinar garis PB. Langkah 2, 4, dan definisi titik tengah. Kemungkinan P tidak sama dengan C akibat langkah ketiga. Kemudian sinar garis PC kongruen dengan sinar garis PC diambil dari langkah 6 dan sifat refleksif ruas garis. Kemudian yang ke-8, ruas garis AC kongruen dengan ruas garis CB diambil dari langkah 2 dan definisi titik tengah, di mana titik C disebut titik tengah pada ruas garis AB jika dan hanya jika C di antara A dan B, ruas garis AC kongruen dengan ruas garis CB. Kemudian yang ke-9, sudut PCA sama dengan sudut PCB, yaitu sudut siku-siku. Diambil dari definisi garis sumbu dan definisi sudut siku-siku. Nah, kemudian pernyataan ke-10, segitiga PCA kongruen dengan segitiga PCB, diambil dari langkah 7, 9, dan 8, serta postulat sisi sudut sisi. Kemudian yang terakhir ke-11, PA sama dengan PB. Diambil dari akibat kongruensi segitiga. Kemudian bukti yang kedua, pernyataan pertama, garis A ialah garis sumbu sinar garis dan ruas garis AB, jadi diketahui juga. Kemudian yang kedua, C ialah titik tengah ruas garis AB, sudah diketahui. Misal dalam bidang E sedemikian sehingga A sama dengan B, langkah 3 dan definisi titik tengah. Kemudian yang keempat, kemungkinan I pada A sinar ruas garis AB akibat langkah ketiga. Kemudian pernyataan kelima, I sama dengan C. Langkah 4 dan teorema setiap ruas garis mempunyai tepat satu titik tengah. Kemudian yang keenam, I pada L karena C pada L diambil dari definisi garis sumbu, maka I harus pada L. Kemungkinan kedua, I tidak pada AB akibat dari langkah ketiga. Kemudian membuat garis ruas garis GC, langkah 7 dan definisi ruas garis GC kongruen dengan GC, sifat refleksif ruas garis. Kemudian ruas garis CA kongruen dengan ruas garis CB, jadi dari langkah kedua dan definisi titik tengah. Segitiga VCA kongruen dengan segitiga VCB, diambil dari langkah 3, 9, 10, dan teorema sisi. Sudut VCA dan VCB membentuk pasangan linear sudut-sudut kongruen. Definisi sudut-sudut pasangan linear. Sudut VCA dan kongruen dengan sudut VCB akibat kongruen segitiga. Kemudian ruas garis VC VC tegak lurus dengan ruas garis AB. Langkah 13 dan definisi tegak lurus. Kemudian 15, sinar garis VC dan L haruslah garis yang sama. Langkah 14 dan teorema bahwa melalui sebuah titik pada sebuah garis ada satu yang hanya satu garis yang tegak lurus, yaitu garis tersebut. Dan terakhir atau 16, di sebuah titik di L akibat dari langkah 15. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai teorema sisi, teorema garis bagi, dan teorema garis sumbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.